Dia gripnya masih gokil tuh. Di tanahnya tanah lengket gitu. Tuh. Jadi kita bisa main rally-rallyan dengan sebuah SUV keluarga. Waktu Gias, mobil ini, Forester, itu muncul dengan harga yang gokil karena di bawah 700 juta. Tapi sekarang harganya udah normal lagi di 735 juta untuk varian yang paling mahal. Tapi sebenarnya angka 735 juta itu masih di bawah X-Trail e-Power, di bawah CR-V eHEV, juga di bawah RAV4 tentunya ya. Bahkan kalau sama RAV4 cukup jauh selisihnya. Tapi dengan harganya yang murah itu, pertanyaannya apakah dia sama-sama worth it juga atau bahkan lebih worth it atau justru nggak worth it? Kita cari tahu sama-sama. Selamat datang di Autofan Indonesia. Ini dia Subaru Forester yang paling baru. Subaru Forester itu di antara rival-rival yang disebut tadi memang mungkin bukan yang paling common ya gitu, jarang didengar dan mungkin nggak bener-bener relevan dengan orang Indonesia kebanyakan gitu ya, karena dia cukup niche ya segmennya itu. Terus secara dimensi Forester itu memang sedikit lebih compact daripada CR-V maupun X-Trail e-Power yang baru. Jadi secara wheelbase, secara panjang dia itu memang sedikit lebih compact daripada teman-temannya itu. Tapi secara ground clearance dia angkanya lebih baik tentunya, karena memang itu salah satu jualannya Subaru ya, dia punya ground clearance yang 220 mm dan gak hanya itu, approach sama departure angle-nya juga dia paling fleksibel di antara keduanya. Nah, selain dimensinya dia juga mungkin yang paling compact ya teman-teman di antara X-Trail sama CR-V. Secara looks juga sejujurnya, mungkin kalau dinilai secara objektif, dia bukan yang paling ganteng atau yang paling manis. Kita tahu lah kalau CR-V dibuat ganteng banget mukanya gitu ya, sampingnya, belakangnya. X-Trail pun sama, manis dari depan, samping, belakang keren gitu ya. Tapi kalau dia sebenarnya mungkin ya oke lah, ini mungkin bisa persepsi masing-masing juga. Tapi dari sudut pandang kita sebenarnya Forester itu nggak pernah dibuat jadi ganteng gitu ya atau manis, itu nggak. Tapi mungkin overall akan membentuk kesan yang keren gitu. Mungkin kalau misalnya manusia mungkin bukan cowok-cowok ganteng tapi cowok-cowok keren ini gitu loh. Ini mobil ini tuh mungkin lebih ke situ arahnya teman-teman. Karena kalau dilihat proporsinya itu nggak ada garis-garis yang slick kayak di X-Trail maupun CR-V ya kalau dilihat-lihat gitu loh teman-teman. Tapi overall ini tetap mobilnya keren, walaupun kerennya itu ya mungkin buat yang suka-suka aja gitu. Bisa jadi ada orang yang merasa juga kayak apa kerennya gitu, orang belakangnya juga sepintas mirip sama Veloz ya nggak teman-teman, atau sepintas mirip Toyota Rush. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin lebih detail dia ya keren teman-teman, tetap gitu ya dengan nuansa crossovernya. Apalagi dia memang ya salah satu pelopor crossover ya di dunia gitu dengan RAV4. Jadi si nuansanya tuh lebih ke rugged, keren, nuansa Jepang dan build up-nya itu cukup kencang. Bahkan dia ada nuansa-nuansa sedikit Amerika juga, karena mungkin memang pasar terbesarnya ada di sana. Interior dari Forester ini juga well-built secara kualitas dan material yang dipakai. Semua kerasa solid, bahannya ngebungkus juga kulit dengan kualitas bagus, dan ada sedikit campuran semacam bludru di beberapa titik. Jadi meski kelihatan gelap dan simple, tapi kalau dirasa jelas kerasa premium. Duduknya pun ergonomis, kita yang tinggi 170 cm, driving positionnya sangat ideal, apalagi semua adjustmentnya lengkap. Dan untuk bangkunya tentu udah full electric dengan lumbar support pula. Jok ini juga memang didesain sama profesional untuk nyaman dipakai jalan jauh. Dan memang iya, supportnya tuh enak, bukan yang kelewat empuk gitu, tapi firm nopang punggung dan paha. Jadi dipakai jalan jauh, itu nggak pegel. Selain itu duduk di belakang juga leluasa untuk tinggi kita. Suportif ke ketek kaki bangkunya, sudut senderannya juga nyaman, sisa legroomnya banyak, begitu juga sisa headroomnya tuh lapang. Dan meski dia nggak pakai panoramic sunroof, tapi ukuran sunroofnya cukup besar kok. Ibaratnya ini 1,5 porsi nih. Dan khasnya dia ada pijakan plastik karet gitu di pintu belakang supaya kaki bisa ngegrip pas lagi mau atur barang di roof rail.
Nah, selain itu, fitur yang dia bawa juga udah bener-bener lengkap ya. Contoh adasnya dia, atau disebut Subaru EyeSight, pakai 2 stereo kamera dan 1 lensa wide yang otomatis jangkauannya jadi lebih luas. Makanya ini mobil juga punya respons yang cekatan, tapi tetap smooth sih fungsinya tuh. Termasuk adaptive cruise controlnya, rem emergency-nya, sampai kalau lagi pakai adaptive cruise control dan lane centeringnya nih, dia bisa deteksi amit-amit pengemudi hilang kesadaran karena nggak respons warningnya, dan bakal intervensi langsung untuk pelan-pelan berhenti, termasuk ngidupin lampu hazard, serta unlock kuncinya. Jadi aman, canggih kan? Di samping itu, Forester juga udah punya 8 airbag, head unitnya juga besar dengan translasi suara yang pakai speaker Harman Kardon, Android atau Apple CarPlay udah jelas juga ada, kamera 360 juga ada, dan pendukung-pendukung lainnya. Udah cukup convenience kok. Nah, selain itu, formatnya sendiri juga berbeda. Ketika CR-V yang hybrid itu memang tetap 5-seater murni karena di belakangnya ada baterai, tapi kalau nggak salah yang versi bensin itu ada tambahan kursi lagi di belakang. X-Trail itu adalah format 5-seater ditambah 2 kursi di belakang, jadi bukan murni 7-seater. Sementara kalau Forester itu memang dari awal dia adalah 5-seater murni. Jadi untuk ada di row depan lega, tengah lega, di belakang juga bagasi sisanya lega. Karena dia emang dimensi seperti ini hanya dibuat untuk 5 penumpang aja, nggak dipaksa-paksain untuk jadi 7 penumpang. Gitu teman-teman, si backgroundnya sendiri. Selain itu, apa yang dibekal juga berbeda sama sekali tentunya dengan teman-teman kayak CR-V sama X-Trail yang mana dia udah melangkah ke arah elektrifikasi dengan kecanggihan-kecanggihan penggeraknya gitu ya. Karena kan kalau si X-Trail pakai full motor elektrik untuk penggeraknya, sementara mesin bensinnya jadi genset aja. Kalau CR-V dia bisa seri paralel, jadi maksudnya bisa digerakin oleh EV, bisa digerakin oleh mesinnya juga. Dan mereka berdua itu udah pasti irit bahan bakar dan kawan-kawannya ya gitu. Jadi udah era-era biru. Sementara kalau Forester ini dia nggak banyak gimmick ke arah sana. Walaupun di Jepang sebenarnya ada yang versi hybrid ya. Tapi kalau di sini yang dimasukin ke Indonesia itu ya justru adalah yang mesin 2500 cc, naturally aspirated, non turbo berarti ya, dan pakai mesin boxer tentunya, yang mana itu tentunya jadi khas. Nah, ketimbang generasi sebelumnya juga ada perbedaan, yaitu mesinnya naik kubikasinya dari 2000 ke 2500 cc yang tentunya secara output juga dia meningkat, serta tentunya dia masih pakai transmisi CVT dan punya penggerak all-wheel drive. Hal itu yang mungkin kita harus cari tahu apakah mobil ini jadi lebih worth it daripada mobil-mobil yang tadi disebutin. Oke, kita sekarang tes jalan aja kali ya. Mobil ini meskipun tinggi, tapi ketika kita pakai di aspal tetap punya pengendalian yang presisi. Dan itu jelas karena format mesin boxer punya center of gravity yang memang selalu lebih baik. Apalagi racikan suspensinya Forester itu bisa punya output yang tetap comfort bantingannya, tapi di bawah nikung dia nggak roboh sama sekali, tetap gigit. Dan soal mesin 2500 cc-nya bener-bener natural, ngasih tenaga besar, serta relatif instan dari putaran bawah, karena dia nggak nungguin spooling turbo, bener-bener tenaga yang datang pure dari gerakan piston mesin. Cuma memang konsumsi bahan bakarnya sebatas dekat-dekat 10 km per liter kalau kita pantau di MID. Sekarang giliran masuk ke wilayahnya si Forester. Kan namanya juga udah Forester ya, anak hutan harusnya gitu ya, dan anak tanah lah seenggaknya. Nah, kita sekarang masuk biasa nih ke trek-trek Pagedangan, dan kita pakai mode yang normal aja dulu nih ya. Kayak mode normal, dan si kondisi permukaan tanahnya ini anyway kan di sini tanah merah yang mana kayaknya kemarin baru diguyur hujan agak besar karena ini kelihatan agak pada lengket. Dan ini bannya juga bukan all terrain kalau nggak salah, masih ban biasa. Tapi karena di mode normal ini si all wheel drive juga sebenarnya udah cukup aktif, udah cukup siaga, walaupun mungkin dia tidak sesensitif di mode-mode yang lainnya gitu. Tapi ini kita normal aja, enteng aja, nggak ada mentok-mentoknya karena approach sama departure angle-nya fleksibel, udah gitu si ground clearance-nya juga tinggi, dan memang sistem all-wheel drive-nya tuh cukup pintar teman-teman. Nih, jadi ini normal aja kita lewat becekan-becekan yang tuh, kita agak gaspol. Dia gripnya masih gokil tuh, masih nempel aja, seru deh. Set. Oke, ini kita coba apa bedanya kalau kita pindahin ke Snow and Dirt. Nah, dia nyala hill descent controlnya. Jadi kalau kita lepas pedal rem, itu dia lebih nahan, mobilnya nggak ngegelincir. Kalau di normal tadi memang lebih laju gitu ya untuk ketika dilepas pedal remnya. Tapi kalau di mode ini,
Dia lebih nahan tuh. Dia bisa ini sendiri, ngontrol di turunan lebih baik. Jadi kayak seakan-akan tuh simulasi seperti low gear tapi bukan gitu ya teman-teman. Tapi dia lebih ke nahan aja tuh. Ini dia jalan sendiri, gua nggak nginjek gas, gua nggak nginjek pedal rem. Tuh, dia gerak ini sendiri. Dan sistem all-wheel drive-nya lebih sensitif. Tapi memang kalau mau mode yang lebih advance lagi, itu ada mode Deep, Snow, and Mud. Nah, ini selain si hill descent controlnya dia nyala, terus mobilnya lebih nahan, dia juga matiin traction control, plus kayaknya ABS juga entah sensitivitasnya, entah sistemnya bahkan dia matikan total gitu. Karena di sini kalau vehicle stability control sih udah pasti dimatiin ya teman-teman, tuh ada tanda off supaya power yang bisa keluar dari mobil ini, semua potensi tenaga itu bisa langsung keluar ketika kita butuhkan gitu loh. Dan traksinya antara ban depan belakang selalu lebih siaga lagi, nih kerasa banget nih, lebih kasih grip lagi daripada di mode sebelumnya. Kita coba agak ngebut-ngebut dikit kali ya. Set. Nah, ini seru nih naik mobilnya ngegrip. Kita belokin di tanah. Gak ada masalah cuy. Ini belok, ini di tanahnya tanah lengket gitu. Tuh. Emang ini yang nggak bisa didapat dari temen-temennya gitu. Oke lah, X-Trail all-wheel drive juga, tapi pasti kalau soal advance all-wheel drive-nya, yang satu ini sih menang sih. Sistem simetrikalnya tuh emang nggak pernah mengecewakan teman-teman tuh. Oh. Jadi kita bisa main rally-rallyan dengan sebuah SUV keluarga. Tuh. Wah. Ya, buat dibawa agak kenceng di tanah sekalipun, Forester itu emang nyaris nggak pernah kepleset. Gripnya juara. Dan ini yang mungkin susah dikejar sama teman-temannya. Kemampuan dibawa adventure, boleh dibilang dia yang menang. Dan overall memang punya driving quality yang cukup seru. Tapi memang konsekuensinya adalah bahan bakar yang nggak bisa dibilang efisien kayak rival-rival Jepang lain, apalagi mereka udah hybrid. Meski kalau dibanding sama rasio tenaganya, sebenarnya ya udah cukup ya. Untuk harganya pun, mobil ini sebenarnya super worth it. Tapi balik lagi, kalau efisiensi bahan bakar, jaringan bengkel yang benar-benar luas atau image familiar masih jadi concern, mungkin bisa lirik yang lain dulu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, di kelas ini pilih mobil apa nih? Boleh sebutin dong di kolom komentar. Thank you udah nonton Autofan Indonesia.